Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ida Fila. Di serba-serbi ikhtiologi kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada ikan. Teman-teman, penasaran tidak sih seperti apa ikan bernapas di dalam air? Apakah ikan kalau bernapas sambil megap-megap biar udara masuk ke insangnya? Cari tahu jawabannya yuk bareng-bareng. Langsung saja kita ke pembahasannya. Alat pernapasan ikan. Seperti yang kita tahu, insang adalah alat pernapasan ikan. Insang ini berjumlah 4 pasang dan terletak di samping kiri dan kanan kepala ikan. Lokasi insang ini tidak jauh dari mulut ikan. Organ ini sebenarnya punya banyak bagian loh. Apa saja sih? Berikut bagian-bagian insang. Yang pertama, operculum yang berfungsi melindungi bagian kepala dan mengatur mekanisme aliran air saat bernapas. Yang kedua, membran branchiostega atau katup yang membuka dan menutup saat air masuk ke rongga mulut. Yang ketiga, lengkung insang atau arcus branchialis, yaitu tempat melekatnya tulang tapis insang. Di bagian ini ada banyak pembuluh darah dan pembuluh saraf. Yang keempat, tulang tapis insang yang berfungsi sebagai penyaring agar organisme makanan tidak masuk ke dalam insang. Yang kelima, lembaran insang, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang keenam, tapis insang yang menjaga agar tidak ada benda asing yang masuk ke rongga insang. Insang sendiri punya syarat loh supaya bisa berfungsi dengan baik. Syaratnya, insang harus tetap basah supaya bisa berfungsi dengan benar. Makanya nih, ikan harus tetap berada di air untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya, insang berdasarkan jenis ikannya berbeda-beda loh teman-teman. Perbedaan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ikan bertulang sejati, memiliki insang yang dilengkapi dengan tutup insang, yang mana disebut sebagai operculum. Contohnya yaitu pada ikan mas. Yang kedua, ikan bertulang rawan, insangnya tidak memiliki tutup insang, contohnya yaitu pada ikan hiu. Dan yang terakhir adalah kelompok ikan tanpa insang. Jenis ini bernapas menggunakan gelembung udara yang disebut sebagai pulmosis. Contoh kelompok ini adalah ikan paru-paru atau dipnoid. Fungsi insang pada ikan. Ternyata insang bukan hanya organ pernapasan saja. Berikut fungsi insang pada ikan. Yang pertama, alat pernapasan. Yang kedua, alat ekskresi garam. Ketiga, penyaring makanan, alat pertukaran ion, osmoregulator, dan sebagainya. Nah teman-teman, sekian informasi kali ini mengenai sistem pernapasan pada ikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.